Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, kelompok 6, untuk memaparkan presentasi kami pada hari ini, yakni proyek pembuatan aplikasi perpustakaan. Kelompok 6 sendiri beranggotakan yang pertama ada Ahmad Farid Zubaidi, Agus Susanto, Ajeng Ade Oktavia, Ali Rido, Fahrial Hermawan, Rika Sevia Damayanti, Sela Pratiwi, Silva Nandini, dan juga Yuliana Nababan. Kebutuhan akan akses informasi yang efisien dan efektif menjadi semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa perpustakaan yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam layanannya dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan memfasilitasi proses pembelajaran dan penelitian yang lebih mendalam. Peningkatan literasi informasi di kalangan akademisi dan masyarakat luas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perpustakaan perguruan tinggi saat ini. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi di seluruh dunia untuk mengatasi tantangan tersebut. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan sistem, temu balik informasi yang lebih intuitif, penyediaan koleksi digital, dan akses jurnal elektronik, serta pelatihan literasi informasi bagi pengguna. Program-program tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan pemanfaatan sumber daya informasi oleh pengguna. Kegiatan pembuatan yang dirancang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dari kegiatan ini adalah untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih efisien dan efektif. Masalah dan kebutuhan di tengah perubahan sosial dan teknologi cepat, masyarakat akademik dan masyarakat luas menghadapi berbagai masalah dan kebutuhan informasi yang kompleks. Beberapa di antaranya meliputi kesulitan dalam menemukan informasi yang relevan, kurangnya kesadaran dan keterampilan dalam literasi informasi, serta tantangan dalam mengakses sumber daya informasi terkini. Kegiatan pelatihan dan penelitian ini diharapkan dapat menangani masalah tersebut dengan menyediakan solusi yang dapat memudahkan proses mencari informasi dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan literasi informasi di kalangan sasaran. Target kegiatan dengan memfokuskan pada peningkatan layanan informasi dan literasi informasi, kegiatan ini secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi perpustakaan perguruan tinggi. Peningkatan kualitas layanan informasi diharapkan dapat mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif dan perkaya pengalaman pembelajaran dan penelitian bagi pengguna. Melalui kegiatan ini diharapkan perpustakaan perguruan tinggi dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan informasi masa kini dan masa depan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem berbasis web dengan pendekatan sistematis dan struktur. Metode pengembangan sistem ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem secara efisien dan efektif. Berikut adalah tahapan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, studi pendahuluan. Tahap ini melibatkan analisis mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh perpustakaan dalam mengelola peminjaman buku. Studi pendahuluan ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait untuk observasi langsung dan studi literatur untuk memahami konteks dan kebutuhan-kebutuhan
pengguna. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem. Tahap perencanaan ini mencakup identifikasi tujuan sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta merancang arsitektur sistem secara keseluruhan. Selain itu, tahap ini juga mencakup perencanaan pengembangan, alokasi sumber daya, dan penjadwalan proyek. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem yang spesifik dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut. Ini melibatkan identifikasi fitur-fitur utama yang harus ada di dalam sistem antar muka pengguna yang diinginkan dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Selanjutnya, desain sistem. Tahap ini mencakup rancangan antarmuka pengguna, desain basis data, dan arsitektur sistem secara keseluruhan. Tim pengembangan akan merancang tata letak halaman, aliran informasi, dan struktur database yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya itu pengembangan. Nah, tahap pengembangan melibatkan implementasi desain sistem ke dalam bentuk kode program. Tim pengembangan akan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan teknologi web untuk membangun sistem secara bertahap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu pengujian. Setelah pengembangan selesai, sistem akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Pengujian ini melibatkan pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem. Selanjutnya itu implementasi dan peluncuran. Nah, setelah lolos dari pengujian, sistem akan diimplementasikan dan diluncurkan secara resmi untuk digunakan oleh pengguna. Ini melibatkan migrasi data, pelatihan pengguna, dan peluncuran secara bertahap untuk memastikan transisi yang lancar. Terakhir yaitu pemeliharaan dan evaluasi. Nah, jadi setelah peluncuran sistem, maka sistem akan terus dipelihara dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Tim pengembangan akan merespon umpan balik pengguna, memperbaiki bug, dan melakukan pembaruan sesuai kebutuhan. Baiklah, untuk waktu dan lokasi kegiatan pembuatan website peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama, waktu kegiatannya. Proses pembuatan website peminjaman buku di perpustakaan ini telah dijadwalkan untuk berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari Januari hingga Februari. Berikut ini adalah rincian fase kegiatannya. Yang pertama itu perencanaan dan desain. Minggu pertama dan kedua Januari, fase ini meliputi kegiatan seperti identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka pengguna, dan arsitektur informasi website secara online melalui pertemuan virtual. Kemudian, pengembangan sisa Januari hingga pertengahan Februari, tim pengembangan akan bekerja sama secara online untuk melakukan coding, integrasi database, dan pengujian fitur-fitur utama website. Kemudian pengujiannya, minggu ketiga Februari, fase pengujian dilakukan secara online untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan website aman dari kerentanan. Dan yang terakhir, peluncuran dan pelatihan. Minggu terakhir Februari, website diluncurkan secara online dan pelatihan untuk staf perpustakaan serta sesi informasi untuk pengguna diselenggarakan melalui webinar atau platform e-learning. Dan untuk lokasi kegiatannya, mengingat kegiatan ini dilaksanakan secara online, lokasi fisik tidak menjadi batasan. Tim pengembangan, staf perpustakaan, dan pengguna dapat berpartisipasi dari lokasi mereka masing-masing. Adapun platform dan alat yang akan digunakan nanti meliputi yang pertama ada platform komunikasi online untuk pertemuan dan diskusi. Di sini akan menggunakan WhatsApp atau Google Meet
yang keduanya menawarkan kemudahan untuk pengguna supaya bisa video call dan pertemuan kelompok. Yang kedua, pengembangan dan pengujian. Tim pengembangan dapat berkolaborasi menggunakan Google Drive untuk berbagi dokumen dan code, serta Google Docs untuk dokumentasi proyek. Pengujian fitur dapat dilakukan secara manual dan dibagikan hasilnya melalui dokumen bersama. Dan terakhir, platform pelatihan online, sesi pelatihan untuk staf perpustakaan dan pengguna akan dilakukan melalui Google Meet yang memungkinkan presentasi langsung dan sesi tanya jawab. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform online, kegiatan pembuatan website peminjaman buku ini diharapkan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, memungkinkan semua pihak terlibat tanpa terkendala oleh lokasi geografis. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke cara kerja aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama ada halaman home, di mana pengunjung dapat menemukan kontak informasi, alamat, dan media sosialnya. Yang kedua ada pengunjung juga dapat melihat pengumuman terbaru dari perpustakaan. Dan yang terakhir pengunjung dapat melihat informasi tentang perpustakaan seperti visi dan misinya. Halaman yang kedua ada halaman pengunjung, di mana di sini dapat melihat daftar pengunjung perpustakaan, dan pengunjung dapat melihat informasi detail tentang anggota perpustakaan seperti nama, prodi, dan fakultas. Selanjutnya ada halaman isi formulir pendaftaran, pengunjung, di mana di sini kita diarahkan untuk memasukkan informasi seperti NIM, nama pengunjung, prodi, fakultas, dan juga ID petugasnya. Selanjutnya ada halaman daftar buku. Pengunjung dapat melihat daftar semua buku yang tersedia di perpustakaan, dan juga pengunjung dapat melihat informasi detail tentang buku tersebut. Baik, pada halaman tambah buku, petugas perpustakaan dapat menambahkan buku baru ke koleksi perpustakaan. Lalu, petugas perpustakaan harus mengisi formulir dengan informasi tentang buku, seperti judul, penulis, ID buku, edisi, impresium, lokasi, ISBN, golongan, dan bahasa. Selanjutnya, pada halaman petugas, pengunjung dapat melihat daftar petugas perpustakaan. Kemudian, pengunjung juga dapat mencari petugas perpustakaan berdasarkan nama atau jabatan, serta pengunjung dapat melihat informasi detail tentang petugas perpustakaan seperti nama, ID, petugas, dan pekerjaan. Lalu, pada bagian tambah halaman, admin perpustakaan dapat menambahkan petugas baru ke staf perpustakaan. Lalu, admin juga dapat mengisi formulir dengan informasi tentang petugas seperti nama, ID, dan pekerjaan. Pada halaman peminjaman, pengunjung dapat melihat daftar peminjaman buku yang sedang berlangsung. Lalu pengunjung dapat mencari peminjaman buku berdasarkan judul buku, serta pengunjung dapat melihat informasi detail tentang peminjaman buku seperti nomor peminjaman, tanggal peminjaman, dan ID buku. Selanjutnya ada tambah peminjaman. Pengunjung perpustakaan dapat menambahkan peminjaman buku baru. Pengunjung perpustakaan harus memilih buku yang ingin dipinjam. Pengunjung perpustakaan harus memasukkan NIM dan ID buku. Selanjutnya ada halaman pengembalian. Pengunjung harus memasukkan nomor peminjam dan tanggal kembali. Lalu kemudian pengunjung mengklik tombol submit. Luaran kegiatan website online. Terbentuknya sebuah website dapat diakses secara online. Website ini menyediakan aksesibilitas informasi dan informasi layanan perpustakaan, fitur peminjam dan pengembalian online. Implementasi fitur peminjam dan pengembalian buku secara online melalui platform website ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pinjaman dan harus datang ke perpustakaan fisik. Informasi lengkap, penyediaan informasi lengkap mengenai koleksi buku, informasi pengunjung, informasi perpustakaan,
dan layanan perpustakaan lainnya melalui website. Informasi ini membantu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Target kegiatan. Target dari kegiatan ini adalah mulai dari perencanaan website. Setiap langkah telah dijadwalkan untuk memastikan kelancaran proses, analisis kebutuhan pengguna, desain website yang estetis dan fungsional, serta pengembangan fitur seperti peminjaman online jadi fokus utama dalam mencapai tujuan. Setelah website selesai dikembangkan, dilakukan uji coba menyeluruh dan pelatihan bagi pengguna dan petugas perpustakaan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kinerja website tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan akses informasi yang efisien dan efektif, serta mendukung transformasi perpustakaan, perguruan tinggi menjadi entitas yang modern dan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sebuah sistem website peminjaman buku melalui metode pengembangan sistem yang sistematis dan terstruktur, serta kolaborasi antar tim pengembang dan pihak terkait perpustakaan. Sistem ini berhasil dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan dalam waktu yang ditetapkan. Sistem ini menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara online dan dengan mudah dan efisien. Antar muka pengguna yang ramah dan fungsional mempermudah pengguna dalam navigasi dan penggunaan sistem. Sementara fungsionalitas manajemen anggota perpustakaan dan manajemen koleksi buku memberikan kemudahan bagi staf perpustakaan dalam mengelola data dan juga informasi yang ada. Sekian untuk presentasi pemaparan PPT kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Jubet untuk menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Kepada Kak Jubet, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada tampilan awal ada login ya, seperti biasa. Di login ini dibagi dua. Ada login user, ada login admin. Untuk pendaftarannya di tombol registrasi, isi username, password, kemudian ini dipilih untuk admin, pilih admin, untuk user, pilih user. Jika sudah, kita login. Yang pertama ini untuk tampilan user. Untuk tampilan user yang ditampilkan hanya pengunjung, daftar, buku, petugas, peminjaman, tambah pinjam. Di bagian pengunjung ini untuk edit sama delete dihilangkan. Untuk daftar ini bagi pengunjung ya. Pengunjung masukkan NIM, nama pengunjung, prodi, fakultasnya apa, ID-nya nanti tinggal pilih siapa petugasnya. Setelah itu kirim. Lanjut ke buku, di daftar buku ini menampilkan semua isi buku yang ada di perpustakaan. Kemudian bisa melihat petugas, petugasnya kali ini siapa yang jaga. Kemudian di tab peminjaman di sini tertera status siapa yang minjam dan kapan waktunya pinjam. Kemudian ditambah pinjam ini bagi user yang pengen pinjam bukunya, bisa memasukkan buku apa di sini. Contoh Kisah Cintaku. Kemudian NIM-nya bisa tinggal pilih namanya. Tapi sebelum memasukkan NIM ini, user wajib menambahkan NIM-nya dulu ya. Tambahkan pengunjung, baru bisa nambah. Contoh seperti ini kita simpan, nanti masuk. Baik, ini untuk tampilan user ya. Untuk tampilan admin, yang muncul pengunjung, daftar, buku, ada petugas juga, peminjaman, tambah buku, tambah petugas, sama pengambilan.
Di bagian daftar masih tertera sama dengan user. Untuk buku, perbedaan admin sama user, di admin bisa ngedit sama delete. Kita contohkan satu, setelah mungkin ada perbaikan di sini, contoh di cerita gitu ya. Kita coba simpan. Contohnya nanti masuk di sininya cerita. Baik, lanjut ke petugas sama. Ada tombol edit sama delete. Untuk edit mungkin ada perubahan nama jika ada pekerjaan, terus sama shift kerjanya bisa dipilih. Baik, setelah itu lanjut ke peminjaman sama. Ini bisa diedit. Misalkan ada kesalahan waktu pinjam, ini bisa diganti. NIM-nya yang ini, dia pinjam buku apa, misalkan ada pergantian buku kayak Jalan Saku, kita simpan saja. Lanjut ke tambah peminjaman. Ini tinggal masukkan NIM sama ID bukunya. Terus kita simpan. Lanjut ke tambah buku, seperti biasa memasukkan ID, judul bukunya, penulis, edisi, impresium, dan lain-lain yang tadi sampaikan rekan kami. Setelah itu disimpan, nanti akan muncul di bagian buku sini. Lanjut ke tambah petugas. Di sini nanti disuruh mengisikan ID petugasnya, nama petugas, sama pekerjaan, kemudian shift-nya. Pilih role pagi atau siang. Setelah itu simpan, nanti akan masuk di bagian petugas. Baik, selanjutnya yang terakhir untuk pengembalian. Di sini nomor peminjaman ini disamakan dengan di tab peminjaman. Contoh kita mau ambil ke nomor peminjaman 23. Ketik 23, tanggalnya bebas, kita submit. Setelah itu kembali. Hapus, Pak. Setelah itu di tampilan login ini, di logout ini ada tampilan dia login sebagai apa. Jika user nanti ada tulisan user, jika admin ya ada tulisan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ajeng adminnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.